Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kita masih belajar konseling pranikah. Dan dalam topiknya adalah konseling pranikah itu apa saja. Kita sudah belajar. Konseling pranikah selain di awal pertemuannya adalah perkenalan, latar belakang sekolah, keluarga, lebih dekat dengan siapa, keinginannya apa. Dilanjutkan pertemuan berikutnya adalah tujuan pernikahan. Kita dengarkan mereka mau menikah itu tujuannya apa. Dan di situ konselor memberikan pandangannya. Kamu itu kalau mau menikah bukan hanya modal cinta, tapi ada tujuan. Berikutnya, diberitahukan kepada mereka bahwa proses pernikahan adalah menyatukan jiwa. Dua orang menjadi satu, menyatukan jiwa. Dan kita sudah belajarlah, minimal 2 episode lah belajar untuk itu. Dan sekarang ada apa saja dalam konseling pranikah? Buat apa konseling pranikah? Konseling pranikah salah satunya adalah menemukan potensi konflik dan mengatasinya. Menemukan potensi konflik. Apa itu, Pak? Ternyata dalam hidup seseorang itu membawa akan potensi konflik dari dalam hidupnya karena latar belakangnya, karena kekecewaannya, karena kecenderungannya. Nah, kecenderungan inilah yang akan kemudian menjadi potensi konflik kalau pasangannya tidak bisa meredamnya atau menyeimbangkannya. Saya ulangi sekali lagi ya. Menemukan potensi konflik dan mengatasinya. Jadi dalam konseling pranikah, karena orang itu punya potensi, punya kecenderungan. Nah, kecenderungan ini belum tentu akan selaras, sejalan, atau seimbang dengan pasangannya. Nah, ditemukan dalam konseling pranikah. Saya beritahu contohnya. Contohnya saya pakai nama yang sama, Mawar dan Bejo. Kita mau melihat potensi konfliknya. Ini Mawar dan Bejo yang lain. Jangan disamakan dengan kisah yang kita sudah membahasnya. Kita pakai nama itu supaya gampang saja. Contoh, ketika ditanya ini oleh konselor, Mawar, kira-kira kamu kenal dirimu sendiri enggak? Oh, kenal, Pak. Coba ceritakan siapa dirimu. Kemudian Mawar cerita, saya ini orangnya sederhana, Pak. Tidak mau macam-macam. Saya tidak suka ketemu dengan banyak orang. Saya lebih suka menyendiri. Kemudian saya ini orang yang cerdas, Pak. Saya ini orang yang kritis, cerdas, kritis, suka menyendiri. Lalu bagaimana dengan pertemananmu? Teman buat saya ya kalau cocok dengan saya mau berteman. Tapi kalau orangnya suka menyakitkan ya saya nggak mau berteman. Oke, berhenti dulu. Sekarang coba Bejo ceritakan, kamu ini siapa? Saya, Pak. Saya ini pria tegas. Saya ini tidak suka orang yang ya kelemar-kelemar, lamban gitu, saya nggak suka. Saya ini sukanya dengan orang yang aktif gitu. Aktif, bisa diajak omong, seimbang begitu. Oke, baik. Bejo, kemudian kalau kamu ini berhadapan dengan orang yang tidak sejalan sama kamu, apa yang kamu lakukan? Ya, saya akan paksa dia, Pak. Saya akan paksa dia. Saya ini pemimpin loh, Pak. Saya suka maksa lah kalau begitu.
Lalu kanselernya menghadap ke Mawar. Mawar, kamu tahu si Bejo ini seperti apa? Iya, Pak. Tapi saya cinta sama dia, Pak, karena dia tegas, dia berani. Saya cinta sama dia. Saya butuh seorang seperti dia, Pak. Baik, mari kita lihat ya. Mawar, kamu ini orangnya suka menyendiri, tidak suka berteman. Ya, kalau cocok jalan, kalau nggak cocok nggak jalan. Oke, sementara Bejo, kamu ini pemimpin, tegas, suka dengan orang yang mau diajak kerjasama. Mari perhatikan. Kalau kamu menikah nanti dengan sifatmu Mawar, dengan sifatmu Bejo, apakah akan jalan dengan baik? Mereka diam, saling memandang, kemudian tersenyum. Dan Bejo mengatakan, aku tapi sabar sama kamu ya sayang. Dan Mawar mengatakan, iya, aku tahu kamu sabar. Si kanseler sudah dengan pengalaman yang begitu banyak, tidak mudah termanipulasi oleh itu. Tetap dia mengatakan, paling tidak saya mau beritahu kamu ya, ini salah satu potensi konflik. Potensi konfliknya adalah kamu ini lebih ketertutup ya Mawar. Dan kamu ini lebih terbuka ya. Perhatikan, dalam pernikahan membutuhkan percakapan yang asik, obrolan yang asik. Suka atau tidak. Jadi topiknya menyenangkan atau tidak, ya harus dibicarakan. Kalau lihat caramu Mawar, berarti kalau lagi nggak mood, kamu nggak mau ngomong toh? Ya nggak mau Pak. Oke, Bejo, kalau ternyata istrimu nanti ketika diajak bicara satu topik dan dia tidak tertarik, maka dia diam aja. Kamu bagaimana Bejo? Bejo pun mulai berpikir, oh iya ya. Lalu ngomong, tapi jangan gitu ya sayang. Wah, jangan gitu ya sayang, omong ya. Dan Mawar cuma senyum aja. Buat Bejo, senyumnya adalah iya aku nurut. Buat Mawar senyumnya adalah, ya kita lihat saja nanti. Si kanseler menemukan potensi konflik di sini. Baru satu, belum yang lain. Contoh nih, lihat lagi suatu permasalahan. Tadi kan ditanyai, menurutmu kamu ini siapa? Sekarang bicara soal ibadah langsung. Sang kanseler tanya kepada Bejo, Bejo, menurut kamu ibadah itu penting atau tidak? Kamu kan Kristen, menurutmu ke gereja penting atau tidak? Dan Bejo mengatakan, ya penting nggak penting lah Pak. Ya kalau ada acara yang lebih penting daripada ibadah hari Minggu ya saya tinggalkanlah. Kan bukankah masih ada hari Minggu yang lain Pak? Tapi kalau urusan pekerjaan, tanggung jawab saya ya tetap saya tinggalkan. Oke, baik, soal ibadah nih. Aku tanya kamu ke Mawar. Menurutmu kamu beribadah ke Tuhan penting nggak? Oh penting Pak. Buat saya penting. Menomor satukan Tuhan itu penting. Karena siapa lagi sumber kehidupan saya kecuali Tuhan. Manusia itu sebagai perantara dipakai Tuhan. Tapi sumber kehidupan, sumber semangat saya adalah Tuhan. Maka kanselernya menemukan potensi konflik. Apa itu? Ibadah. Mengapa? Karena buat Bejo penting nggak penting. Buat Mawar, oh itu penting. Maka bisa jadi ketika suatu kali Bejo meninggalkan ibadah, dia tidak merasa bersalah. Dan itu menjengkelkan Mawar. Potensi konflik. Sudah mulai bisa melihatnya ya. Nah, dalam konseling pranikah itu ditemukan. Sehingga ditanyakan, contoh lagi nih. Contoh nih.
Sang kanseler menanyakan kepada Bejo, Bejo, kamu nanti tinggal di mana? Kalian tinggal di mana? Ya, kami di rumah sendiri, Pak. Kami sudah menyiapkannya. Kami sudah menabung, lalu kami ambil KPR. Sudah cukup. Oke, berarti kamu tinggal sendiri ya? Baik. Sekarang ada pertanyaan. Bejo, menurutmu mengunjungi orang tua apakah penting? Dan Bejo mengatakan, ya penting nggak penting lah Pak. Kalau keluarga minta pergi lalu harus kunjungan keluarga, ya enggak lah. Oke, bagus. Sekarang Mawar, menurutmu ya mengunjungi keluarga penting nggak? Penting Pak. Penting Pak. Karena saya dibesarkan mama saya Pak. Dan saya ingin menyenangkan dia. Orang tua saya buat saya itu orang yang sangat berjasa. Oke, berarti Bejo merasa keluarganya nomor satu. Sebentar Mawar, menurutmu keluargamu nomor satu atau rumah tanggamu, keluargamu sendiri nomor satu atau orang tuamu nomor satu? Oh Pak, kalau itu keluarga saya nomor satu Pak. Saya dengan Mas Bejo ini, wah, ya yang Bejo ini dan anak-anak nomor satu. Orang tua tetap nomor dua. Oke, kalian lihat ya. Melihat keluarga kalian nomor satu, itu kalian sudah sepakat. Tapi orang tua sedikit berbeda. Gak masalah, nanti bisa dibicarakan. Sekarang saya tanya lagi nih, Mawar. Menurutmu memberikan uang rutin ke orang tua itu penting nggak? Dan Mawar mengatakan, penting Pak. Bejo ditanya, menurutmu Bejo memberikan uang kepada orang tua itu penting atau tidak? Nggak penting Pak. Orang tua saya sudah cukup, nggak penting. Dan kanseler mengatakan, ini bukan masalah orang tuamu kaya, hanya bagian dari perhatian. Kalau orang tuamu kaya dan kamu kaya, tidak butuh materi. Tapi contohnya, uang itu bisa kamu kumpulkan dan ajak orang tuamu pergi ke luar negeri. Wow, gitu ya Pak. Jadi memberikan ke orang tua itu hanya bagian kasih, bagian dari perhatian. Lalu si Mawar mengatakan, nah seperti itu. Lalu kanseler mengatakan, perhatikan. Di sini kalian ada sedikit potensi konflik. Sedikit potensi konflik, tapi bisa dibicarakan. Kita belajar. Konseling pranikah itu penting. Kita belajar konseling pranikah apa saja itu juga penting. Membicarakan tentang tujuan, membicarakan tentang kesatuan jiwa, membicarakan tentang menemukan potensi konflik. Bayangkan, semakin lama pembicaraan, semakin banyak yang ditemukan. Wow. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Itulah caranya. Itulah gunanya konseling pranikah. Ada diskusi, ada nasihat. Kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.